saya Yohanes Johor SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat, dan kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yati. Selamat pagi, Ibu Yati. Ya, beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Yati? Oh, puji Tuhan, baik sekali Pak Jo. Pak Jo sendiri kabarnya bagaimana? Baik, saya kabarnya baik. Oke, Ibu. Oh ya, Ibu, sebentar saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Di antaranya dengan memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan Ibu, sehingga kemampuan Ibu nanti semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Yati lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Saya ingin menanyakan yang pertama tadi, materi yang akan Ibu ajarkan hari ini materi apa, Ibu? Ya, materinya sudah masuk ke topik yang masih sama seperti minggu lalu, jadi saya tinggal melanjutkan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi materinya masih sama, itu berbicara tentang news item, Pak. Oke, jadi materi nanti itu sebentar tentang news item ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan diucapkan nanti dalam pembelajaran itu? Tujuan pembelajarannya itu ada dua, Pak. Yang pertama, nanti pada akhir pembelajaran siswa diharapkan untuk bisa menganalisis struktur dari teks news item itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada akhir pembelajaran siswa dapat menganalisis yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dari news item itu sendiri, Pak. Jadi tujuan pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama nanti itu tentang menganalisis struktur, dan juga bagaimana menganalisis unsur kebahasaan ya. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan, kira-kira area pengembangan yang mau dicapai dari kegiatan pembelajaran itu kira-kira apa ya, Bu ya? Kalau saya sendiri, area pengembangan yang saya mau capai di sini lebih ke keterampilan. Ya. Kira-kira dari area pengembangan keterampilan itu yang secara spesifiknya itu seperti apa ya? Nanti saya mau anak-anak lebih bisa dalam menganalisis unsur kebahasaan yang ada dalam teks news item itu sendiri, Pak. Dalam arti mereka bisa menganalisis di bagian direct speech and indirect speech-nya, Pak. Oh iya, jadi secara spesifik nanti Ibu mau melihat bagaimana kemampuan anak-anak untuk menganalisis tentang direct speech dan indirect yang speech ada dalam Oke, baik, luar biasa ya. Lalu kira-kira untuk strategi yang dipersiapkan oleh Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu itu metode pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa itu? Metode pembelajaran yang saya gunakan sebentar itu metode diskusi dan tanya jawab, Pak. Sementara model pembelajaran yang mau saya terapkan itu adalah model PBL, problem based learning. Ya. Jadi nanti Ibu akan menggunakan problem based learning. Dan yang terakhir, Bu, apa nanti harapan dari Ibu Yati dari observasi yang akan kita lakukan? Harapannya ya, harapannya untuk saya sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, untuk Ibu nanti ke depan. Saya sangat berharap dengan Bapak mengobservasi saya di kelas itu lebih memperbaiki cara mengajar saya ke depannya, yang pastinya pasti ada masukan nanti, jadi kesalahan atau mungkin hal-hal yang selama ini tidak bersifat membangun, nanti setelah Bapak masuk kemudian memberikan beberapa masukan, pasti saya mendapat pengetahuan baru. Ya, semoga
dengan saya mengobservasi nanti bisa meningkatkan Ya. proses pembelajaran, bagaimana cara mengajar yang baik, ya mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu ya. Ya. Sebentar, masih ada waktu lagi Bu. Sebentar kan istirahat. Siapa tahu Ibu yang ingin bersiap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya akan kelas. Tapi nanti setelah dari kelas nanti kita akan berbincang lagi Ibu berkaitan dengan hasil pembelajaran ini. Oke, baik Bu, terima kasih banyak waktunya. Semoga berhasil ya. Berita yang disampaikan kepada pembaca. Kalau misalnya beritanya didengar atau dinonton, itu berarti disampaikan kepada pendengar. Ya. Kemudian dengan mempertimbangkan apa tadi? Oke, dengan mempertimbangkan peristiwa atau hal penting apa yang layak untuk diberitakan. Ada yang lain? Atau siapa yang bisa membahasakannya dalam bahasa Inggris? Ada? Oke, sorry. Address themselves and information of event or event of the day. Okay, which was event of the day. Okay, thank you very much. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Hari ini pembelajaran kita, ya, topik syllabus news item. Jadi topik kita hari ini masih berbicara tentang news item. But the object is learning atau the goal. Ya, tujuan pembelajarannya atau the purpose. Tujuan pembelajarannya sudah berbeda. Nah, hari ini kita lebih fokus yang pertama pada aspek pembelajaran. Adik-adik diharapkan untuk bisa menganalisis struktur dari teks news item. Kemudian menganalisis unsur kebahasaan. Kata-kata yang dipakai dalam teks yang akan kita bahas itu kira-kira apa saja. Ya, seperti itu. Nah, ada dua yang mau kita capai hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya. Jadi, pada saat kamu menonton berita atau membaca berita, when you watch the news, ya, biasanya yang disampaikan dalam berita itu apa-apa saja. Tempat kejadian. Bukan bisa Inggris, tempat kejadian, Bos? Tempat kejadian atau tempat terjadinya sebuah peristiwa yang ada dalam berita. Tempat itu apa dalam Inggrisnya? How do you say tempat? The place of the event happen. Ya, tempat terjadinya di sini. Oke. Biasanya selain tempat apa lagi? Keterangan waktu. Oke. Kapan ya? Oke. Berkaitan dengan sainsnya apa lagi kira-kira? Saksi. Ya. Saksi. Siapa kira-kira orang yang mungkin
elaboration. Coba sama-sama elaboration. Oke, lagi Dengan receive of information. Receive of information. coba Receive of information. resource of information. Kira resource of information. Bahasa Indonesia apa kira-kira? Sumber informasi. Ya. Informasi yang kita dapatkan itu dari siapa? Seperti itu. Kalau yang pertama tadi kalian sebut main event. Main event itu maksudnya apa? Peristiwa utama yang diberitakan. Oke, tepuk tangan dulu. Mari, sebelum kita lanjut ke pembahasan contoh, kita ice breathing dulu ya. Ice breathing yang biasa kita lakukan apa kira-kira selama ini? I am the best, you are the best. Tapi hari ini kita ke ice breathing yang baru yaitu teacher say. Ya, teacher say, clap your hands. Stand up. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian konsentrasi. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk mengerjakan beberapa lakukan, kita akan satu tes bersama sebagai contoh. Coba kalian perhatikan yang halaman 3 ada contoh di situ. Di catatan kalian. Yang tentang Soekarno-Hatta Airport Campaign Defense Trial Operation. Keren ya? Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks news item. Jadi kita diminta untuk menganalisis struktur dan juga language feature-nya. Nah, kita lihat yang pertama. Kata-kata pertama. The first ever Italian. Yang paragraf pertama. The first ever it rained. The first ever The first ever Italian. guys rain or out of mother. Oke. Nah, dari paragraf pertama ini, kira-kira kita temukan apa di sini? Apakah ini kategori elaboration atau kategori main event? Kita lihat fokus di paragraf pertama. Dari situ kita bisa temukan dia punya main events-nya. Biasanya main event dari sebuah text news item biasanya itu letaknya di awal paragraf. Nah, coba main event dari teks ini apa kira-kira? Cari. The trial operation of the first high train. Can you explain in English? In Indonesia, can you translate it? Uji coba. Nah, uji coba Yang pertama. high train yang pertama. High train itu apa ya? Kereta Layang pertama. Kereta layang pertama. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka dua. The trial operation of the first high train. Ada yang lain? Dari paragraf pertama ini mungkin ada yang kumpul kalimatnya. Main event-nya apa? Akan bisa diterima jawabannya tadi? Ya, dan itu adalah yang tepatnya ya. The trial operation of the first high train. Jadi, main event dari kita ini adalah uji coba kereta layang yang pertama. Di mana itu? Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Iya, terima kasih Tria. Tepuk tangan untuk Tria. Ada ekornya. Uji cobanya di mana? Di Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Nah, elaboration setelah kamu perhatikan teks ini, maka elaborationnya itu kira-kira dari mana sampai mana?
Ada berapa paragraf di teksnya? Ada? Ada 7. Elaborasinya dari paragraf 2 sampai 6. Nah, baik. Coba di paragraf kedua, itu adalah bagian elaboration yang pertama. Transportation Minister ini maksudnya apa? Menteri Perhubungan. Biasanya kalau Menteri Perhubungan itu bergerak di bidang apa? Transportasi. Nah, coba kamu lihat di situ, Transportation Minister. Nah, Menteri Perhubungan Budi. Siapa nama Menteri Perhubungannya? Kalian Bupati. C, ya, gitu ya. C, the train will start operation on September 17. How do you say it is 17? 17. Nah, pada tanggal 17 September. Jadi, di situ Menteri Perhubungan menyatakan kereta layangnya itu akan mulai beroperasi pada tanggal 17. Sekarang di bagian source of information. Reaktor yang ketiga, susunan teks news item yang ketiga. Source of information. Sumber informasi itu kira-kira didapat dari siapa? Atau siapa kira-kira sumber informasi dalam berita ini? Presiden Direktur of A2. Presiden Direktur of A2. Yang terakhir, yang berkaitan dengan directive and indirective. Itu kira-kira adanya di paragraf yang mana? Terakhir in November. November. Yang paragraf berapa itu? Nanjegon. Ya. Paragraf 3. Oke. Starting in November, it will connect terminal. Kalimat lanjutannya bagaimana? Budi said in an official statement on Tuesday. Budi Karya Sumadi said the train will start operation. Jadi, Budi Karya Sumadi menyatakan kereta layangnya akan mulai beroperasi pada September tanggal 7. Itulah yang disebut dengan apa? Indirective. Kalimat tidak langsung. Nah, di sini kalian kerja berdasarkan kelompok. Ada berapa kelompok kalian? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, untuk yang pertama di situ ada 2 ya, ada 2 permintaan, ya. Yang pertama, kalian menganalisis fungsi sosial, struktur teksnya, dan juga unsur kebahasaannya. Nah, itu bagian A ya. Bagian A ada 3. Kemudian bagian B yang activity 2 itu di situ mengidentifikasi bentuk teks yang dites ya dari beberapa kata yang ada dalam teks news item. Jadi kalian ubah itu yang dalam kotak menjadi bentuk kalimat question. Kalian kerja itu 10 menit. 5 menit untuk bagian A, 5 menit untuk bagian B. Nah, setelah itu dikerjakan nanti dipresentasikan per kelompok, dibacakan hasilnya. Kalau ada kesulitan, tanya ya. Silakan sedikit. Yang pertama, kamu lihat dulu fungsi sosialnya itu, sosial functionnya. Itu apa? Baru kerja dia punya generic
Ya. Jadi yang cepat untuk jawabannya siapa? Kelompoknya Sari dan Dalia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Nah, baik. Setelah kita diskusi dari yang pertama sampai sekarang, di waktu yang sekarang, Ibu minta coba salah satu atau dua orang lah mewakili menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari materi hari ini kami bisa menyimpulkan bahwa kami dapat memahami dan menganalisis tentang news item, Menganalisis struktur dan bentuk peralatan yang ada pada teks news item. Oke, dari yang sebelumnya sudah tahu kosakatanya, dari hari ini bisa ada penambahan kosakata baru. Baik, tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, hari sudah dua penutup. Kita ambil Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ermil yang saya hormati selaku pengajar praktik, dan juga Ibu Yarti selaku coach saya. Terima kasih. Kali ini kita akan kembali di percakapan pasca observasi. Jadi setelah kita melakukan observasi, saya dan Ibu Yarti serta Bapak pengajar praktik akan melakukan rekaman video tentang seperti apa kegiatan setelah observasi. Baik, kita langsung saja. Dan selamat pagi Ibu Yati, selamat pagi Pak Ermil, selamat pagi ya. Bagaimana keadaan Ibu? Sudah baik ya? Kebetulan baik, Pak. Setelah melakukan observasi kemarin, kira-kira apa yang dapat disampaikan dari hasil laporan observasi? Secara pribadi saya senang sekali ya Pak ya, karena sebagai guru sesama pun Bapak melakukan supervisi pada pembelajaran saya, kemudian banyak hal yang saya dapat. Saya juga senang karena kemarin pas supervisi itu pembelajarannya berjalan dengan baik. Oke, baik ya. Setelah saya mengamati kemarin proses pembelajaran yang Ibu lakukan, saya menilai bahwa memang performanya sudah sangat luar biasa. Lalu yang ingin saya tanyakan nanti, bagaimana menurut Ibu sendiri terkait dengan performa atau proses pembelajaran yang dilakukan? Apa yang Ibu rasakan? Ya. Yang pastinya senang juga, perasaannya senang karena pembelajaran berjalan dengan baik. Tetapi yang menjadi kendalanya di sini itu adalah anak-anak kurang aktif gitu ya, kayak pas pada saat diskusinya. Nah, karena di situ yang pertama setelah saya tanya di akhir pembelajaran bisa tanya mengenai kesulitan mereka, yaitu karena penguasaan kosakatanya mereka itu sangat sedikit, ya. Kemudian, ya mungkin itulah yang menjadi kendalanya, penguasaan kosakata mereka. Kalau dari percaya diri dalam menyampaikan pendapat, itu oke. Oke, baik Ibu. Lalu apa namanya? Kira-kira apa yang Ibu rasakan sehingga menilai bahwa pembelajaran itu memang kurang efektif karena siswa tidak aktif ya? Iya, tidak aktif pada saat diskusinya. Baik ya. Baik, itu dari apa yang Ibu rasakan. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan saya kemarin ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya yang sudah dapat oleh Ibu Yati,
sudah sesuai dengan materi pembelajarannya, sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Kemudian di area pengembangannya juga itu sudah dikembangkan dengan baik. Kemudian strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sudah nampak, dan sepertinya siswa sangat antusias dalam belajar itu karena strategi yang digunakan itu baik. Kemudian model pembelajarannya kemarin itu adalah problem based learning. Dari hasil pengamatan saya, ini sudah nampak. Hanya ada beberapa bagian yang masih kurang, itu mungkin karena siswa yang kurang aktif ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar hal-hal yang disampaikan tadi? Senang ya? Lalu baik Ibu, kira-kira selanjutnya apa yang kendala lain yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi selain siswa yang kurang aktif? Kira-kira apa lagi yang lain? Selain dari siswa itu ya mungkin karena waktunya sih ya. Waktunya tuh kayak tidak cukup gitu, tidak cukup untuk berinteraksi banyak dengan anak-anak. Jadi saya juga melakukan perencanaan di luar ini nanti, dalam arti anak-anak itu memang butuh bimbingan khusus ya di luar jam pelajaran gitu maksudnya. Ya. Dari kendalanya selain muridnya tidak aktif dan juga adalah di manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Oke, berkaitan dengan manajemen waktu ini, setiap kita kan pasti menginginkan supaya manajemen waktu kita itu baik sehingga tujuan pembelajarannya kita sampaikan dengan jelas. Kalau berkaitan dengan ini, kira-kira apa rencana tindak lanjut ini supaya bisa manajemen waktu dengan baik? Ya. Rencananya mungkin untuk beberapa siswa yang memang di dalam kelasnya itu kayak tidak aktif gitu ya. Jadi mereka harus dibimbing di luar jam pelajaran supaya nanti pada saat pembelajaran mereka sudah memiliki pengetahuan ataupun kosakata yang cukup, sudah ada kesiapan sebelum masuk kelas. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, baik begini, tentu dalam menghadapi suatu boleh dibilang sebagai bermasalah, Ya. tentunya kita tidak bisa menghadapinya sendiri ya, yang juga sendiri oleh orang lain. Lalu berkaitan dengan manajemen waktu tadi ini, kira-kira Ibu mau melibatkan siapa begitu dalam menyelesaikan atau menangani masalah ini? Apakah mau kerja sendiri atau mau melibatkan orang lain? Kalau kerja sendiri sangat tidak mungkin juga ya Pak ya. Jadi saya pastinya butuh bantuan dari teman-teman sejalan, gitu ya, teman serumpun. Yang Bapak sendiri juga, kemudian ada Pak Sebas nanti ya. Untuk Pak Sebas kan belum bergerak ya, seperti itu akan sejalan lah. Luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan saya selalu memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan apa yang direncanakan oleh Ibu tadi. Lalu sebagai penutup, dari seluruh rangkaian proses yang kita alami dari pasca observasi, kemudian di kegiatan ini pasca observasi, kira-kira apa yang sudah terjadi? Yang pasti banyak lah ya. Dari pertama kemarin waktu diskusi dengan Bapak sebelum masuk kelas, jadi saya jadi lebih tahu metode yang bagusnya dalam pembelajaran seperti apa. Kemudian kita juga harus punya strategi yang baik supaya kelasnya bisa hidup ya, seperti itu ya. Seperti itulah Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk keterbukaan dalam sesi pasca observasi ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kebetulan bersama kita juga ada Bapak pengajar praktik Bapak Ermil. Jadi di bagian akhir Bapak Ermil saya meminta bagaimana umpan balik dari Bapak Ermil terkait dengan apa yang sudah kami bicarakan tadi. Oke, terima kasih Pak Jo, Ibu Yati. Dari
hasil saya mengamati, sudah luar biasa yang dilakukan oleh Coach Fajol. Terkadang observasi itu menjadi momok yang cukup menakutkan bagi kita. Tetapi setelah saya amati tadi di pasca, ini yang biasanya yang ditakuti oleh guru, apa yang mau disampaikan, ini kekurangan-kekurangan. Tetapi Pak Jo tadi di awal sudah memulai bagaimana kira-kira perasaannya ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas. Artinya Pak Jo memberikan kesempatan ibu menceritakan suasana hatinya ibu ketika diobservasi. Nah, itu salah satu strategi yang membuat guru itu nyaman mau ketika diobservasi, sehingga kekurangan kelebihannya ibu menyadarinya, ini yang kurang lagi, ini yang kurang, tanpa Pak Jo menjas. Biasanya di observasi sebelumnya itu ibu tidak buat ini tadi tidak lihat, kenapa ibu kasih lihat anak di sebelah sana, biasanya seperti itu. Tapi di pengamatan tadi saya tidak melihat itu, luar biasa, sehingga bisa terus di praktik baik ini dilakukan, sehingga observasi itu tidak menjadi momok yang menakutkan, tetapi jadi sesuatu yang bagi guru itu hal yang berbagi. Seperti ibu tadi katakan, di saya ada strategi, ternyata ketika diskusi ada strategi yang dipersiapkan di dalam. Mungkin itu Pak Jo, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ernil sudah memberikan formulir. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Giati dan juga Pak Ernil yang sudah bersedia untuk bersama-sama dalam kegiatan pasca observasi. Dan akhirnya selamat pagi, terima kasih Giati. Semoga bisa melanjutkan kerjasama kita. Terima kasih Pak Ernil.